Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman. Gimana sih? Nama saya Fahmi. Nih, saya mau sharing sedikit. Mungkin teman-teman sudah pada tahu tentang JSON Web Token ya. Gue taunya pakai T, Mi. Apa? Gue taunya pakai T. Apaan sih lu? Lanjut ya. Ini Jason. Aldi. Pada yang ngerti orang-orang. Aldi ngerti tuh. Ngerti gue anjir. Ngerti. Jadi JSON Web Token itu kapan sih kita harus gunain ya kan? Maksudnya kita untuk kepentingan apa? Yang pertama untuk autentikasi. Sebenarnya banyak pilihan untuk decode encode JSON. Cuman kebetulan gue baru pernah makainya JWT gitu. Jadi mungkin gue sharingnya di JWT aja. Jadi kapan sih JWT itu dipakai? Kapan? Jadi pertama mungkin kebutuhan untuk autentikasi data kayak untuk login segala macam gitu. Terus kedua untuk critical atau credential information kayak contohnya mungkin kartu kredit gitu kan, kita nggak boleh sembarangan ngasih gitu kan, ngirim plain text gitu kan bahaya kan. Itu. Jadi kapan digunakan JWT? Ini dua kondisinya. Pertama untuk autentikasi atau untuk critical information. Terus seperti yang kita tahu kan teman-teman juga tahu pasti kan front end itu kan biasanya ngirim request ke BE, terus BE ngasih response gitu kan. Kalau tanpa decode dan encode, biasanya kita kan ngirim email password dibalikinnya ini kan tanpa di encode gitu kan, plain gini kan. Nggak. Jadi kelihatan nih, lihat emailnya, kebaca nggak? Iya benar. Ya. Itu nggak ada orangnya. Nah, jadi ini kan sebenarnya agak bahaya ya, apalagi kalau kartu kredit gitu, kalau payment gitu. Kalau kita mau dapat response, kita mau ngambil informasi dari server, kalau dibalikinnya plain text, terus di intercept di tengah, itu kan rada bahaya banget malah justru gitu kan. Contoh datanya ini yang gue ambil contoh datanya cuma user ID, email, username gitu kan. Bisa jadi ada kartu kredit dan lain-lain. Nah, makanya di sini kapan sih JSON Web Token digunakan? Nah, ini saatnya untuk menggunakan JSON Web Token. Jadi pertama, yang tadi kan kita lihat plain text kan. Ini kalau kita pakai JWT, kalau gue kebetulan pengalamannya dulu pakai Laravel. Jadi ada library-nya gitu, ditaruh di back-end. Kalau front-end-nya gue pakai React, dulu juga ada library-nya. Tinggal make, jadi nggak coding dari awal gitu kan. Pas ngambil, ngirim, kita contohnya mau login nih. Kita ngirim username password, dari di back-end-nya sendiri, ada library encoding JSON-nya gitu. Jadi balikinnya nggak plain text, tapi bentuknya token gini gitu kan. Jadi nggak bisa langsung diambil mentah-mentah gitu untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Asik. Langsung next ya. Nah, ini kita fokus ke tokennya kan. Tokennya ini sebenarnya kalau kita fokus dia ada tiga bagian nih. Dibagi dot lagi. Jadi apa sih emang sebenarnya strukturnya itu tokennya itu terbagi dari tiga itu apa aja sih? Pertama sebenarnya JWT itu dibagi dari header, payload, sama signature. Jadi ini kalau gue merahin, yang ini headernya, yang ini payloadnya, yang ini signaturenya. Jadi kalau teman-teman ke jwt.io itu sebenarnya kita kopas yang tadi tokennya kita taruh di sini, kita langsung bisa kebuka nih, kelihatan nih ini headernya apa, algoritmanya sama type-nya JWT, ini algoritma buat enkripsinya kalau nggak salah deh. Terus ini payloadnya isinya kayak username, ID, kartu kredit segala macam di sini. Nah ini signature-nya itu gabungan dari header sama payload ditambah ini secret key. Ini secret key nggak boleh ketahuan nih soalnya dia buat nge-generate signature-nya gitu. Jadi cuma kita yang tahu doang kan. Nah tadi yang header itu kan kebagi dua, ada ALG ini cryptographic algorithm. Terus yang type JWT ini untuk nentuin aja headernya itu gunain apa sih sebenarnya. Nah, kalau untuk payloadnya sendiri sebenarnya ada standarnya sih kayak ISS tuh untuk publisher, sub untuk subject. Tapi sebenarnya bebas kalau teman-teman mau naro custom field kayak misalnya credit card atau apa sih namanya? Expired date gitu-gitu kan bebas aja sebenarnya nggak masalah. Cuman standar key-nya mereka kayak untuk kapan payload ini dibuat, kapan token ini dibuat, dia ada singkatannya gitu-gitulah. Terus signature sendiri tadi yang kayak gue jelasin di slide sebelumnya itu gabungan dari payload sama header yang di-encrypt pakai key yang secret key tadi. Nah, yang kayak gini nih.
Jadi di part ketiga ini yang dot, yang ketiga ini bagian ketiga itu isinya signature. Gabungan dari header sama payload di encrypt pakai gitu-gituan lah pokoknya. Nah, keuntungan dari JWT sendiri apa sih? Sebenarnya pertama kan jadi session manajemennya kayak contohnya misal tadi kan user tuh kan kita login, kan kita balikinnya token tuh. Sebenarnya dari token itu sendiri di front end bisa di decode. Jadi dalamnya tuh langsung ada informasi kan username, ID, password segala macam gitu langsung disimpan. Jadi begitu termasuk permission sih sebenarnya. Jadi misalnya kalau sekarang kan kita pakai /me ya. Jadi untuk dapetin permission kalau nggak salah /me gitu kan ya. Kalau misalnya mau dari sisi front-end sendiri bisa juga dari yang itunya sendiri yang tokennya ada dalamnya ada permission gitu. Cuman kalau di Python sendiri gue nggak tahu kalau misalnya permissionnya dirubah sama admin gitu. Misalnya si Fahmi permissionnya nggak bisa ngelihat hak akses ini dirubah gitu kan. Nah kalau belum gue cari maksudnya kalau di Python, tapi kalau di Laravel tuh ada out refresh gitu. Jadi kayak tokennya ke-refresh lagi tadinya misalnya permissionnya C gitu kan. Begitu diganti tokennya langsung berubah lagi semua ke switch. Jadi kayak pakai payload yang paling baru gitu. Terus kelemahannya kalau secret key-nya ketahuan atau nggak kuat, dia gampang di code gitu, gampang dimanipulasi datanya. Dari gue itu doang sih paling. Thank you Manis, ini referensinya dari sini, 2 website ini. Udah di? Thank you Ami. Ini kalau misalnya ada dokumentasinya, ntar kita buat satu folder di Drive buat teman-teman yang mau ngelihat hasil presentasinya, ntar bisa diakses di situ ya. Atau ada yang mau ditanyain tadi teman-teman? Teman-teman ada yang mau nanya nggak? Jangan susah ya. Mantap. Dari gue nanya dikit nih, mumpung masih ada. Boleh. Berarti JWT ini untuk kirim-kiriman datanya cukup pakai token aja ya? Jadi sebenarnya kan kita nentuin dulu nih, kayak gue pernah narik data misal dari AirAsia gitu kan nggak semua data yang dari website itu kan sebenarnya kredensial kan, kayak misalnya list penerbangan gitu kan bisa diakses siapapun gitu kan. Iya. Jadi itu kan nggak perlu di JWT, nggak perlu di decode, nggak perlu di encode kan. Tapi mungkin kalau yang bersifat yang sifatnya yang tadi gue bilang kredensial pakai token. Nah, untuk yang usernya kan kalau sekarang kita udah pakai token juga kan. Iya. Cuman token kita kan kita masih istilahnya masih query kan ya ke datanya itu kan. Ke DB, misalnya kita ngasih token, kita nge-query lagi gitu kan, nyocokin kan. Nah, kalau dulu sih kalau gue pribadi kalau dari yang JWT ini kalau tokennya cuman ini doang, kayak misalnya ngirim ke server nih, nanti divalidate cuma user ID-nya udah ada di dalam token di decode gitu. Jadi dapat user ID, nggak perlu nge-query ke DB lagi gitu. Kan ada beberapa kebutuhan yang cuma butuh user ID doang kan. Iya, benar. Oke Bang Ami,